Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, di pagi hari ini saya akan menepati janji saya untuk membahas soal latihan yang kemarin sudah saya berikan untuk kalian. Jadi hari ini kita akan membahas sama-sama bagaimana cara mengerjakannya. Saya harap kalian semua bisa fokus dan perhatikan apa yang akan saya jelaskan sekarang. Jadi silakan buka catatan kalian, silakan kalian lihat yang mana yang salah dari yang kalian kerjakan. Apabila yang belum mengerjakan, silakan kalian catat untuk nanti kedepannya mungkin bisa bermanfaat bagi kalian. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, strosium sulfat SrSO4 akan mengendap jika larutan natrium sulfat ditambahkan ke dalam larutan strosium nitrat. Berapakah konsentrasi akhir Sr2+ setelah 30 ml larutan Na2SO4 sebesar 0,10 molaritas ditambahkan ke dalam 70 ml larutan SrNO3 0,20 mol. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah di sebelumnya saya sudah memberikan materi bahwa pada saat kita membahas tentang sifat-sifat koligatif, kita harus tahu yang mana itu yang zat terlarut dan yang mana itu yang zat pelarut. Nah, di sini kita bisa lihat strosium sulfat akan mengendap. Jika akan mengendap, berarti strosium sulfat ini adalah apa? Adalah zat terlarut. Nah, jika larutan natrium sulfat ditambahkan ke dalam larutan, nah berarti larutannya adalah natrium sulfat. Nah, strosium sulfat ini adalah larutan yang sudah tercampur antara strosium sulfat dan natrium sulfat. Jadi, berapakah konsentrasi akhir? Konsentrasi akhir berarti adalah konsentrasi total apabila kedua zat tersebut sudah dicampurkan. Kalian tidak perlu memperhatikan lambang-lambang ini, karena ini bakal bikin kalian pusing ya, mumet, ruwet. Jadi langsung saja kita jawab. Oke, sekarang kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Strosium sulfat akan mengendap jika larutan ditambahkan ke dalam larutan strosium. Berapakah konsentrasinya setelah 30 ml? Kita tulis ya, diketahui apa nih? Kalau mililiter berarti itu adalah volume. Itu adalah volume dari strosium sulfat. Iya, berarti volume, tulis saja lah S ya, strosium sulfat. Volume strosium sulfat nya itu berapa? 30 ml. Nah, sekarang kita ubah menjadi liter. 30 ml diubah menjadi mililiter berarti dibagi 1000 menjadi 0,03 liter. Nah, selanjutnya larutan Na2SO4 berarti ini adalah molaritas dari natrium apa tadi? Natrium sulfat. Natrium sulfatnya molaritasnya adalah sebesar 0,10 m. Nah, molaritas ini sama dengan 0,10 mol per liter. Sampai di sini paham ya? Kemudian ditambahkan ke dalam
70 volume. Lalu volume apa nih? Ini volume dari, oh ini salah, ini kebalik, ini natrium. Ya, ini volume natrium sulfat. Yang kedua ini adalah volume dari strontium sulfatnya, yaitu 70,0 ml. Jangan lupa kita ubah ke liter, dibagi 1000 jadi 0,07 liter. Lalu molaritasnya itu sama dengan berapa? 0,20 m, yang artinya sama dengan 0,20 mol per liter. Nah, ini sudah kita tulis nih diketahuinya. Lalu selanjutnya baru kita jawab. Oh iya, ditanya dulu. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah konsentrasi akhir. Konsentrasi akhir. Oh iya Bu, konsentrasi akhir itu apa? Rumusnya konsentrasi akhir itu apa? Kemarin kan yang kita pelajari adalah satuan-satuan konsentrasi. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di sini ada molaritas. Berarti yang ditanya ya berarti konsentrasi akhir dari molaritasnya. Kan begitu. Kecuali yang ditanya di sini diketahui M kecil, di sini diketahui M kecil, maka yang ditanya adalah molaritasnya. Seperti itu. Lalu langsung saja kita jawab ya. Nah, untuk mencari molaritas atau konsentrasi akhirnya, maka kita perlukan kedua zat ini sudah tercampur nih. Kedua zat ini sudah tercampur, maka kita harus mencari nilai mol lagi dari masing-masing zatnya. Oke, coba kita cari ya untuk mol N. Maka untuk mencari mol, kita hanya perlu mengalihkan, lihat satuannya ya. Kita hanya perlu mengalihkan mol N, berarti 0,03 liter dikali dengan 0,10 mol per liter. Nah, liter dikali dengan mol per liter maka sama dengan mol. Jadi hasilnya adalah sama dengan 0,03, oh salah, 0,003 mol. Ini untuk yang natrium. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang strontium, mol S. Mana? Berarti 0,07 liter dikali dengan 0,20 mol per liter. Ini bisa kita coret satuannya jadi sama dengan 0,014 mol. Sudah? Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ya. Setelah nilai molnya sudah didapat, karena kedua zat terlarut dan zat pelarut ini sudah menyatu, maka volumenya juga bertambah. Sehingga volume natrium dengan volume strontium ini akan bertambah. Jadi volume total sama dengan volume natrium ditambah dengan volume strontium. Jadi sama dengan 0,03 liter ditambah 0,07 liter. Jadi sama dengan 0,10 liter. Oke. Nah, kita balik lagi baca soalnya. Strontium sulfat akan mengendap jika larutan natrium sulfat ditambahkan ke dalam larutan strontium nitrat. Dia akan mengendap, berarti molaritasnya
kita kurangkan. Nilai molaritasnya itu berkurang karena dia mengendap. Jadi mol akhirnya kan dia mengendap. Mol akhir jadi 0,014 dikurang dengan 0,003. Jadi sama dengan 0,011 mol. Nah, dari sini kita bisa dapat nih molaritas akhir. Oke, molaritas akhirnya bisa kita peroleh dari sini. Molaritas akhirnya bisa kita peroleh. Kemarin dari materi yang sudah saya berikan, nilai molaritas itu persamaannya saya tulis di sini saja ya. Karena nggak muat, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Molaritas akhir sama dengan nilai molaritas kemarin apa persamaannya? N per V. Coba lihat kembali catatannya. Kemarin saya sudah memberikan materi ini, sudah saya bahas rumus-rumusnya. Jadi berapa nih mol akhirnya tadi berapa? N itu mol ya. Mol akhirnya adalah 0,11. 0,011 dibagi dengan volume total. Volume totalnya berapa? Volume akhirnya 0,10 liter kan? Mol per liter. Iya enggak? Jadi hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan 0,11 molar. Ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalian catat di buku latihan kalian ataupun di buku catatan kalian. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Berapakah konsentrasi akhir ion H+ yang dihasilkan dari penambahan 30 ml larutan HNO3 0,50 m molaritas ke dalam 70 ml larutan HCl 1 molaritas. Nah, ini kan soal pilihan ganda. Di pilihan gandanya tersebut, satuannya itu sudah jelas, M besar. Di materi sebelumnya, saya sudah katakan, jika M besar itu adalah mencari nilai apa? Nilai molaritas. Nilai molaritasnya. Nah, maka di sini yang dicari adalah nilai molaritasnya. Kita nggak perlu pusing dengan melihat lambang-lambang HNO3, HCl, ion H+. Kita nggak perlu pusing dengan lambang-lambang seperti itu. Jadi, untuk mencari nilai molaritasnya, kita harus tahu dulu nilai molnya itu berapa. Lagi-lagi nilai mol dari zat terlarut dan zat pelarut. Nah, dari sini kita bisa membedakan mana zat yang terlarut dan mana zat yang pelarut. Zat yang terlarut adalah zat yang ditambahkan. Berarti zat yang terlarut adalah zat HNO3. Nah, zat larut dan zat pelarutnya adalah HCl. Oke, sekarang kita sama-sama dulu. Kita tulis diketahuinya ya. Diketahui. Diketahui apa yang pertama? Diketahui. Oke, diketahui volume yang zat terlarut ZT yang ini ya, HNO3. Gak usah tulis ZT deh, nanti kalian bingung ZT-nya yang mana. Zat terlarutnya itu HNO3, berarti volume HNO3 itu sama dengan 30 ml. Oke, jangan lupa kita ubah ke dalam liter, jadi 0,03 liter. Ya, yang selanjutnya molaritas dari HNO3 0,50 m besar, sama dengan 0,50 mol per liter. Selanjutnya zat terlarutnya, zat
zat pelarutnya. Zat pelarutnya itu ada volume HCl. Volume HCl-nya berapa? 70 mili. Diubah menjadi liter menjadi 0,07 liter. Molaritasnya berapa? Molaritasnya sama dengan 1 atau sama dengan 1 mol per liter. Yang ditanya apa? Kita lihat di pilihan ganda itu kesatuannya apa? Besarannya apa? Besarannya pada pilihan ganda itu M besar kan? Berarti yang ditanya adalah total molaritas akhirnya, konsentrasi akhir ion H dari molaritasnya. Konsentrasi akhir dari molaritasnya. Oke, sampai di sini jelas? Saya rasa sudah cukup jelas ya. Mari kita jawab bersama-sama. Untuk mencari molaritas, kita harus mengetahui dulu jumlah mol dari masing-masing zatnya, baik itu zat terlarut maupun zat pelarutnya. Yang pertama kita cari molaritas dari mol dari zat terlarutnya tadi apa? HNO3. Berarti 0,03 liter, ya kan? Dikali dengan 0,50 mol per liter. Satuannya ingat bisa kita coret ya. Jadi sisa mol. Jadi berapa? 0,015 mol. Ini adalah mol dari zat terlarutnya, yaitu HNO3. Kemudian mol dari zat pelarutnya, HCl. Volumenya tadi berapa? Volumenya 0,07 liter. Lalu dikali dengan molaritasnya berapa tadi? 1 mol per liter. Liternya bisa kita coret. Jadi sisa mol kan? Jadi berapa hasilnya? 0,07 mol. Oke, nilai molnya sudah kita dapat. Sekarang nilai apanya lagi untuk mencari molaritas? Rumus molaritas itu apa? Rumus molaritas itu M besar sama dengan N atau mol, jumlah mol sama dengan volume. Berarti yang kita cari selanjutnya ini apa? Yang kita cari adalah volume totalnya. Ya kan? Volume totalnya berarti kita jumlahkan. Volume zat terlarut dan volume zat pelarutnya kita jumlahkan. Volume zat terlarutnya adalah 0,03 liter ditambah dengan volume zat pelarutnya 0,07 liter. Jadi berapa? Jadi 0,10 liter. Iya, ini volume totalnya. Nah, karena ini adalah mol total, ini kan kita udah tahu nih, mol zat terlarutnya 0,15, lalu mol zat pelarutnya 0,07. Jadi kita juga harus cari mol totalnya. Mol total. Mol totalnya berapa? 0,015 ditambah 0,07. Jadi berapa mol totalnya? 0,085 mol. Nah, semuanya udah kita dapat nih nilai mol total dengan nilai volume totalnya. Nah, sekarang gampang, tinggal kita masukin aja ke rumus molaritasnya. Berarti 0,085 mol
dibagi volume totalnya 0,10 liter. Jadi sama dengan 0,85 molaritas. Sampai di sini sudah jelas. Silahkan bagi yang tidak mengerjakan ataupun yang sudah mengerjakan tapi hasilnya masih kurang tepat, silahkan kalian salin, kalian tulis ulang, nanti kalian pelajari lagi di rumah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor selanjutnya, molaritas larutan etil. 1 molar itu dapat ditentukan jika tersedia data. Nah, untuk menghitung molaritas larutan, coba kalian lihat di catatan kalian yang sudah kalian catat. Itu diperlukan informasi molaritas dari zat terlarut, ya kan? Dan massa pelarutnya. Dan dalam satuan molar itu diperoleh informasi mol zat terlarut dalam 1 liter larutan untuk mengubah 1 liter larutan menjadi massa larutan. Nah, untuk mengubah 1 liter larutan menjadi massa larutan itu diperlukan informasi massa jenis larutan. Maka molaritas larutan etil 1 molar dapat ditentukan jika tersedia data dari massa jenis atau densitas massa jenis atau densitas larutan. Itu ya jawaban nomor 3. Oke, soal selanjutnya, massa MgSO4 yakni 120 gram per mol yang terkandung dalam 100 ml larutan 5 molar adalah, berarti yang ditanya adalah massanya. Nah, kita lihat coba pilihan gandanya itu gram, berarti betul yang ditanya massa. Nah, sekarang kita tulis dulu nih yang diketahui apa-apa aja. Diketahui. Nah, yang diketahui apa nih? Molaritas dari MgSO4-nya 120 gram per mol. Selanjutnya ada volume. Volumenya berapa? 100 mililiter. Diubah menjadi liter. 100 dibagi 1000 jadi 0,1 liter. Selanjutnya itu ada nilai molnya. Nilai molnya itu berarti N. Nilai molnya berarti molar, berarti nilai molaritasnya ya. Nilai M-nya berarti sama dengan 5,0 mol per liter ya satuannya. Oke ya, karena ini di soalnya ditulisnya MM. Ini kan kalau yang kita pelajari M besar ini adalah molaritas. Jadi supaya nggak bingung, kita ubah aja ya nilai M-nya ini menjadi nilai N. Ini adalah N dari jumlah mol dari zat terlarut ini, jumlah molnya. Kita ubah aja nilainya N. N dari jumlah zat terlarutnya. Oke, jadi sudah kita tulis yang diketahui. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah massanya. Yang ditanya massa dari MgSO4. Oke, kita jawab ya. Kita jawab sama-sama. Nah, untuk mencari massa
MgSO4. Ini kan diketahui nilai molaritasnya. Nilai molaritasnya kan. Berarti coba kita masukkan ke dalam rumus M. Kita pakai rumus molaritas ya. Dengan satuan volumenya ini yang liter. Jadi M sama dengan ini. M sama dengan GT per MR dikali 1 per volume. Nah, kita ke sini ya. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya massa. Massa kan ini kan gram terlarut. Berarti GT dari MgSO4 itu sama dengan molaritas dikali MR-nya ini nilai Nm ya. Biar sama aja deh, kita ganti jadi Mn. Nm. M dikali dengan Nm kali dengan volume. Nah, molaritasnya berapa? 5,0 mol per liter. Kelihatan nggak? Dikali Nm-nya 120 gram per mol. Kemudian dikali, saya lanjut di bawah ya biar kelihatan. Volumenya berapa? 0,1 liter. Nah, coba kita lihat dari satuannya. Kita kan mau mencari satuan yang gram nih. Ini berarti bisa dicoret kan? Molnya bisa dicoret, liternya bisa dicoret. Nah, maka diperolehlah hasilnya 5 dikali 120 dikali 0,1, maka hasilnya 60 gram. Nah, ini hasilnya ya. Nah, oke, sampai di sini sudah cukup jelas saya rasa. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui via voice note. Silahkan dicatat kalau memang yang belum mengerjakan. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua ya, yang kemarin saya baru kasihkan. Saya nggak usah catat soalnya ya, saya bacakan saja. Silakan kalian lihat di catatan kalian masing-masing. Yang nomor 1 itu berapa gram kristal H2C2O4 yang harus dilarutkan dalam air agar didapatkan 600 ml larutan H2C2O4 0,5 molar dengan air rate. Oke, kita langsung tulis saja ya. Ini soal latihan yang kedua. Kita tulis saja diketahuinya. Yang pertama itu volume airnya itu sebanyak 600 ml. Volume air. Berarti volume air adalah volume zat pelarut. Volume airnya sama dengan 600 mili. Lalu selanjutnya dilarutkan ke dalam, molaritasnya itu sama dengan 0,5 m atau sama dengan 0,5 mol per liter. Ini kalau diubah menjadi liter menjadi 0,6 liter. Mili ke liter itu dibagi 1000. Nah, selanjutnya diketahui ARC 12, ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Kalau diketahui AR dari masing-masing atom, berarti kita harus mencari nilai dari massa relativitasnya. Berarti MR dari H2C2O4 adalah, gimana cara mencarinya? Berarti ARH dikali berapa jumlahannya? Jumlahannya 2 ditambah ARC dikali jumlah C-nya berapa? 2 ditambah ARO dikali jumlah O-nya 4. ARH-nya tadi berapa? ARH-nya 1 dikali 2, kemudian ditambah ARC-nya 12 dikali 2
Lalu ARO itu 16 dikali 4. Berarti 2 ditambah 24 ditambah 64. Jadi sama dengan berapa? 90 untuk MR dari H2C2O4. Nah, yang ditanya ini apa? Yang ditanya adalah gram. Ditanya gram, berarti kalau ditanya adalah gram, berarti adalah massa dari zat terlarut. Berarti GT, gram terlarut. Nah, sekarang kita jawab. Yang diketahui kan molaritas, berarti kita jawab dengan menggunakan rumus molaritas. Kita jawab ya. Berarti M sama dengan, kelihatan gak sih? M sama dengan GT per MR dikali. Nah, kita bisa pakai satuan volume yang 600 mili ataupun yang liter. Untuk mempermudah kita pakai yang liter aja. Kalau pakai yang liter berarti rumusnya 1 per V. 1 per V. Nah, kita langsung ya ke samping. Nggak usah deh, ke bawah aja biar kalian lebih paham. Nah, molaritasnya mana? 0,05 sama dengan yang ditanya GT, MR-nya berapa? 90 dikali 1 per 0,6. Nah, kita lanjut ke sini ya. Oke, yang ditanya GT, berarti gram terlarutnya adalah 0,5 dikali 90 dikali dengan 0,6. Coba kita masukin satuannya ya. Benar nggak sisa gram? Coba 0,5 mol per liter dikali 90 itu nggak ada satuannya. Terus dikali 0,5 molaritas itu satuannya gram per mol. Ini gram per mol, berarti 90 gram per mol dikali berapa? Volumenya 0,6 liter. Ini bisa kita coret kan? Jadi sisa gram, jadi berapa? Gram dari H2C2O4 nya adalah 27 gram. Silakan dicek buat kalian yang sudah menjawab. Apabila ada kekeliruan silakan dibetulkan, ataupun saya yang keliru silakan ditanyakan atau kita didiskusikan dengan menggunakan voice note ya. Selanjutnya nomor 2, dalam 400 ml larutan amonia, 400 ml berarti volume. Kita tulis dulu diketahuinya seperti biasa. Diketahui volumenya berapa? 400 mili. Berarti sama dengan 0,4 liter. Terlarut 3,4 gram. Terlarut 3,4 gram. Berarti gram terlarutnya 3,4 gram. Nah, dengan NH3ARN berarti ini dicari MR-nya. MR dari NH3 berapa? ARN dikali jumlah N-nya berapa? 1. Kemudian ditambah dengan AR H, jumlah H-nya berapa? 3, berarti dikali 3. ARN berapa? ARN itu 14. 14 dikali 1 ditambah ARH itu 1 dikali 3. Berarti 14 ditambah 3. Berarti MR dari NH3 adalah 17 gram per mol. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanya
Yang ditanya molaritas, yang A yang ditanya molaritas ya, berarti M besar. Terus yang B yang ditanya adalah fraksi mol. Fraksi mol lambangnya apa? Lambangnya adalah X besar. Oke. Nah, sekarang ayo kita jawab. Mari kita jawab. Yang A, molaritasnya. Coba buka lagi catatannya. Rumus molaritasnya gimana? Kita pakai volume yang liter ya. Berarti molaritas sama dengan GT per MR dikali 1 per V. GT-nya berapa? 3,4 dibagi 17 dikali 1 per 0,4. Berarti berapa? Sama dengan 0,5 molar. Ini hasil yang A ya. Kemudian yang B. Fraksi molnya. Untuk mencari fraksi molnya, kita harus tahu dulu nih nilai mol dari zat terlarut dan zat pelarutnya. Nah, kita cari dulu mol zat terlarutnya, berarti mol NH3. Mol NH3-nya tadi apa yang pertama kali yang kita jawab pertama kali? Cara mencari molnya yaitu GT per MR ya. GT-nya 3,4 ya kan? Massa dari NH3-nya tadi 3,4 dibagi 17, berarti mol dari NH3-nya sama dengan 0,2 mol. Selanjutnya kita cari nih mol dari zat pelarutnya, mol air. GT per MR. GT airnya berapa? 400 dibagi dengan 18. Air itu apa ya? Air itu H2O. Maka MR dari H2O sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 18. Oh, itu berapa tadi? Oh, 16. Sorry, salah. 1 dikali 16. Maka MrH2O-nya 2 ditambah 16, jadi 18. Oke. Jadi sama dengan berapa? 22,2 mol. Nah, baru kita bisa cari nih nilai fraksi molnya. Fraksi molnya XT, fraksi mol terlarutnya ya. Fraksi mol terlarutnya adalah N terlarut dibagi dengan N terlarut ditambah N pelarut. Jadi 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 per 0,2 ditambah 22,2. Jadi sama dengan 0,0089. Fraksi mol nggak punya satuan ya. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Silakan kalian catat. Nomor 3. Hitunglah molalitas ya dan fraksi mol larutan NaOH dalam air. Berarti zat terlarutnya NaOH dan zat pelarutnya adalah air yang kadarnya 40%. Oke, yang kadarnya 40%. Dengan nilai mRNaOH adalah 40. Pertama kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui MR dari NaOH ini udah diketahuinya ya, udah diketahui ya 40. Lalu
Lalu yang diketahui adalah larutan NaOH dengan kadar 40%. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa karena kadar NaOH-nya 40%, berarti massa gram dari NaOH ini, NaOH adalah zat terlarut ya, jadi massa zat terlarutnya adalah 40 gram. Nah, maka sisanya dia harus 100%, maka sisanya adalah 60. Maka yang 100%-nya itu adalah air. Massa dari airnya adalah 100 pula 60 gram. 60 gram. Oke. Nah, yang ditanya tadi apa? Yang ditanya yang A itu adalah molalitas. Molalitas atau M kecil. Yang B fraksi mol. Fraksi mol atau X. Oke, yuk kita sama-sama jawab ya. Oke, kita sama-sama jawab. Yang pertama kita cari adalah molalitas. Molalitas persamaannya adalah GT per MR dikali berapa? Dikali 1000 per GP. Oke, GP atau P ya. Kemarin di materi yang sudah saya jelaskan itu adalah P, cuma kita samain aja di sini GP. Berarti GT-nya berapa? 40, MR-nya 40 dikali 1000 per 60. Ini kan 1. Berarti hasilnya 16,67 molar M kecil. Oke, ini adalah molalitasnya. Selanjutnya kita cari fraksi molnya yang B. Untuk mencari fraksi mol, kita harus tahu nilai mol dari zat terlarutnya dan zat pelarutnya. Maka mol dari zat terlarutnya apa? NaOH. Mol NaOH-nya sama dengan GT zat terlarut ya per MR. Jadi sama dengan 40 per 40. Jadi 1 mol. Selanjutnya zat pelarutnya mol air atau H2O ya. GP per MR. GP-nya berapa? 60. 60 dibagi 18 sama dengan 3,33 mol. Nah, nilai molnya udah diketahui, jadi bisa kita langsung cari nilai fraksi molnya. Jadi fraksi mol dari zat terlarutnya adalah NT per NT ditambah dengan NP, mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi 1 dibagi dengan 1 ditambah 3,33. Jadi 1 per 4,33. Jadi berapa hasilnya? 0,23. Ini hasilnya ya. Ini untuk jawaban nomor 3. Nomor 3. Oke, silakan kalian catat. Oke, yang terakhir nomor 4. Berapa gram KOH yang harus dilarutkan dalam 400 ml air? Kita tulis dulu, diketahui berarti volume airnya itu sama dengan 400 ml atau sama dengan 0,4 liter. Ini volume air ya, volume zat pelarut. Lalu, tulis aja sini air, volume air. Lalu agar didapatkan larutan KOH 0,2 molar, berarti molaritasnya 0,2 molar atau sama dengan 0,2 mol per liter. Nah, ini diketahui nih ARK-nya sama dengan 39, berarti kita cari MR
MR dari KOH. Berarti ARK dikali jumlah K-nya kan 1, ditambah dengan ARO, jumlah O-nya 1, kemudian ditambah lagi ARH, jumlah H-nya berapa? 1. ARK berapa? 39 dikali 1 ditambah ARO 16 dikali 1 ditambah ARH 1 dikali 1. Berarti 39 ditambah 16 ditambah 1. Jadi sama dengan 56. Berarti sama dengan 56 ya. Berarti sama dengan 56. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah apa tadi soalnya? Berapa gram KOH yang harus, berarti yang ditanya masanya, masa dari zat terlarut. Yang ditanya adalah GT. Rumus apa yang bisa kita pakai? Karena yang diketahui ada molaritas, berarti kita bisa pakai rumus molaritasnya. Berarti M sama dengan GT per MR, kita pakai volumenya yang liter ya, dikali 1 per V. Molaritasnya berapa? 0,2 molar, sama dengan GT per 56 dikali 1 per 0,4. Terlanjut di sini ya. Jadi GT sama dengan 0,2 mol per liter dikali 56 gram per mol dikali 0,4 liter. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, maka didapatlah satuannya gram. Jadi masa dari KOH-nya adalah 4,48 gram. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas ya, saya rasa. Silakan kalian catat. Dan jika memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan kalian tanyakan dan kalian diskusikan via voice note.